Halo guys, ini adalah saham BBHI. Siapa di antara kita yang pegang BBHI sekarang? Menurut data, saham BBHI yang dipegang oleh publik itu sebesar 3 triliun rupiah. Jadi cukup tinggi. Kalau kalian dulu pegang di sini, di sini, di sini, di sini, berarti kalian sedang negatif. Jadi kita akan bahas apakah potensinya saham ini bisa mulai membaik gitu ya. Kalau kita lihat di beritanya, ada berita yang cukup bagus dan terkait dengan transaksi afiliasi. Ini transaksi afiliasi dengan startup yang ini dengan Bank Mega gitu ya. Tapi nggak terlalu signifikan. Saat itu harganya di 955, sekarang harganya di 900. Jadi waktu transaksi afiliasi dilakukan dia lebih tinggi harganya, dan ketika laporan keuangan Q3 harganya di 975, sekarang harganya di 900. Jadi ada terlihat space yang cukup kuat. Kita lihat kembali ke grafiknya. Ini adalah grafik selama dimulai dari Januari 2020 sampai hari ini. Jadi ini kelihatan di sini Q4 2019 yang terbit Januari tanggal 31. Kemudian Q1 2020 yang terbit Mei tanggal 18. Tentu saja 2021 ini ya. Kalau ditulis 2021-nya kepanjangan, jadi nanti kebanyakan ketutupan gitu. Jadi memang saya tulis singkat-singkat sekali. Kita lihat di sini dan seterusnya gitu ya. Dan ini adalah grafik total asetnya. Jadi ini adalah sebelum rekisu ya, IPO, sebelum rekisu, sebelum diakuisisi oleh grup Bank Mega. Kemudian kita lihat di sini naik dan terus sekarang ini ada di sini. Kalau kita lihat grafiknya, harganya memang dia mendului lebih cepat gitu ya. Karena di sini banyak faktor-faktor buku anak singkong di sini laris karena dianggap fenomenal gitu. Kemudian mulai melihat realita turun dan turun seperti ini. Sekarang sideways seperti ini. Tentu saja menjadi pertanyaan yang menarik, apakah ini akan naik atau turun. Tapi kalau kita lihat di sini ya, total asetnya naik, yang biru muda ini ya, ini adalah ekuitasnya juga naik. Ini adalah garis regresinya ya, makanya melengkung gini. Tapi kenyataannya gini, naik. Nah, ini titik-titik ini biru ini naik terus konsisten. Dan yang kuning bintang ini adalah liabilitas atau utangnya gitu ya. Tapi utang di bank itu konotasinya bagus karena ini adalah uang nasabah gitu. Kalau di bank dicatatkan sebagai utang gitu. Artinya semakin banyak nasabahnya kalau utangnya makin banyak. Kita lihat di sini net income-nya sekarang ya. Ini net income, pendapatan utamanya juga naik ya, lumayan. Dari sekitar 100 miliaran menjadi 300 miliaran. Per kuartal ya ini, jadi ini ukurannya per kuartal. Karena memang laporan keuangan diterbitkan per kuartal. Jadi buat kalian yang nangis di sini, mungkin ini penghibur yang, atau ini mungkin berita yang buruk. Jadi silahkan diinterpretasikan. Dan kalau kita lihat rasio operasionalnya, yang merah itu debt to asset ratio-nya turun. Jadi memang ada potensi di sini untuk naik lagi gitu ya. Artinya memang sekarang ini kelebihan likuiditas dunia bank ini, kesulitan menyalurkan. Kalau ini teratasi, saham ini bisa naik lebih kencang. Dan kalau kita lihat di sini, memang ada indikasi dia naik gitu ya. Oke, ini naik di 7.500. Jadi faktor kelebihan likuiditas ini akan sedikit mulai naik. Itu sebabnya
Saham ini potensinya cukup tinggi untuk kembali ke atas. Kita lihat sekarang, tinggal menunggu momentumnya, dan saya pikir momentumnya ini sudah masuk sebetulnya, tinggal menunggu akumulasinya saja. Ini adalah ROA-nya ya, hijau ini ROA-nya konstan, padahal asetnya naik, jadi lumayan cukup bagus lah. ROA-nya sekitar 2,9 ya. Ya 2,9 sini, 3 dan sebagainya. Demikian kalau kita lihat kembali ke catatan ini cash flow-nya, tapi untuk bank itu cash flow nggak terlalu berpengaruh ya. Karena aliran uangnya ya dari nasabah ke peminjam gitu aja. Sedangkan ini adalah ada 2 transaksi afiliasi, sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah harga-harganya. Jadi harga 900 itu memang bisa dibilang cukup rendah dibanding tahun 2021 ya. Karena memang data ini diurutkan mulai dari 2021. Kenapa saya selalu melihat data itu berdasarkan rentang yang panjang supaya kita perspektifnya lebih luas. Terus stay tune di channel ini supaya kalian bisa juga belajar banyak tentang saham melalui kanal ini. Thank you, see you next time. Oh ya, kemarin saya analisa energi, dan hari ini hari istirahat tanggal 13 November ya. Energi sudah naik 3,5%. Oke, thank you, see you next time.